Shalom Next Gen, happy Sunday buat kita semua. Saya percaya bahwa sukacita Tuhan ada di tengah kita, ada amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Come on. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Come on. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita, ada amin. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, hanya Dia batu perkasa kita, hanya Dia tempat perlindungan kita, ada amin. Only You Jesus. Mari sama-samakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, panggil namanya. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,
tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Next Gen. Ada semangat untuk memuji Tuhan Next Gen. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita berkumpul kembali di minggu ini untuk membawa pujian, untuk membawa sembah kita bagi Tuhan kita. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita. Kita fokus hanya pada Tuhan. Karena Dia tempat perlindungan kita. Karena Dia adalah batu. Batu penjuru kita, teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sukacitamu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah batu kami Tuhan, batu penjuru kami Tuhan. Kami ingin bangun hidup kami Tuhan hanya di dalam Engkau Tuhan. We thank you Lord. Kami bawa pujian kami Tuhan. Haleluya Lord. Kami bawa pujian Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Only you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Come on, we sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those. Sing
I will build my life, Lord. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your love and lead me in your love to those around me. You're worthy, you're worthy. Oh, you are my Savior, Lord. You are the firm foundation. Yeah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we will build my life. We will build our life, Lord, on you. 'Cause you are a firm foundation. Oh, yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Only you, Lord, name above all name. You are. Oh, I will build my life on you. I will put my life on you, Lord. Here we are, your worshiper. We bring our praise to you. Hallelujah, hallelujah. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu, Tuhan. We bring you our praise, we bring you our praise. 'Cause you are worthy, 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 you are, Lord. We thank you, Lord, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We worship you. Thank you, Lord. Bawa kami lebih dekat lagi, Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu lebih lagi, Tuhan. Kau yang bukakan pengenalan akan Engkau, Tuhan, kepada kami anak muda-Mu, Tuhan. Kami siap, Tuhan. Kami siap, Tuhan.
Sebagai doamu next gen. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku terkagum. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini kami Tuhan, anak muda-Mu, penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami ingin lagi mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam lagi mengenal-Mu Tuhan. We thank you Lord, we thank you Lord. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Selamat pagi Next Gen, selamat hari Minggu. Ya, saya percaya semua dalam keadaan yang baik. Tuhan berkati teman-teman yang sudah melayani kita di dalam pujian dan penyembahan. Saya percaya bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita juga, dan saya percaya bahwa semuanya dalam keadaan yang baik. Amin. Ya, nah teman-teman, saya percaya bahwa tadi waktu lagi menyembah Tuhan, saya percaya semua mengikuti dengan serius. Ya, itu harus, karena disitulah kita menunjukkan hormat kita kepada Tuhan. Jangan lupa bahwa bulan lalu kita belajar bagaimana hati kita mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana hati kita menghormati Tuhan. Itu salah satunya dalam pujian dan penyembahan kita. Ya, nah teman-teman, pada pagi hari ini sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita minta Roh Kudus untuk mengajar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, kami masih boleh ada di sini untuk bersekutu dengan-Mu, untuk menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah iman kami dibangun, biarlah pikiran kami dibangun di atas dasar firman Tuhan, sehingga kami melakukan firman-Mu Tuhan dengan hati yang mengasihi Engkau. Tuhan, jadikan anak-anak-Mu ini anak-anak yang mengasihi Engkau, takut akan Engkau, dan orang-orang yang melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin pembicaraan kami, biarlah Tuhan urapi dan membuka setiap hati supaya boleh menerima firman ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman semuanya, masih dalam tema yang sama, Jesus is, ya. Jesus is. Minggu lalu kita belajar tentang Jesus is our sweetest love. Ya, dimana apa yang saya dapat kesimpulannya adalah bahwa kalau bukan Tuhan yang kita kasihi, ya, kalau bukan Tuhan Yesus yang kita cintai dalam hati kita, saya percaya perjalanan iman kita akan terasa berat. Perjalanan iman kita tidak akan terasa sukacita.
yang Tuhan bilang jangan lakukan karena itu baik buat kita, akan kita anggap berat dan penuh dengan larangan karena bukan Tuhan yang kita cintai. Betul ya? Nah, teman-teman, saya berdoa buat teman-teman semua, kita semua termasuk saya. Saya berdoa untuk hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena kita harus menyelesaikan perjalanan iman kita sampai selesai nanti. Ya. Nah, teman-teman, pada hari ini sama, singkat, padat, dan sebagai reminder buat kita semua ya, karena setiap firman Tuhan menjadi sebuah pengingat buat kita supaya jalan hidup kita itu sesuai dengan yang Tuhan mau, karena itu persembahan hidup kita buat Tuhan ya. Nah, hari ini kita belajar juga tentang Jesus is, tapi hari ini saya mau ngajak teman-teman melihat sebuah kisah yang terjadi sekitar 200 tahun yang lalu ya, yang berkata bahwa Jesus is enough. Ya, Jesus is enough. Nah, teman-teman, sebelum saya berangkat ke sebuah tokoh Alkitab, saya mau menceritakan sebuah cerita yang gimana ya? Kalau kata Chris Patih ya, saya nggak tahu kalian tahu nggak band Chris Patih ya. Nah, kalau kata Chris Patih itu tak lekang oleh waktu. Apa yang diucapkan oleh pemeran utamanya ini tak lekang oleh waktu sampai hari ini. Nah, sampai kata-katanya dibuat sebuah lagu yang tadi kita semua sudah nyanyikan sama-sama. Ya, nah teman-teman, sekitar 200 tahun yang lalu ya, di sebuah tempat yang namanya Wales ya, itu terjadi sebuah revival. Revival adalah sebuah kebangkitan rohani, sebuah kebangunan rohani di mana Tuhan menjamah hati mereka, menyentuh hati mereka sehingga mereka itu menyala-nyala di dalam Tuhan. Luar biasa. Ya. Akhirnya mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi, ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan. Mereka menyebar semuanya ke sana dan memberitakan tentang Tuhan. Ya. Nah, akhirnya ada beberapa orang atau ada beberapa kelompok yang Tuhan bawa kepada suatu tempat yang di India. Ya, tepatnya itu di sebuah tempat yang namanya Assam, ASSAM ya, Assam. Nah, di sana tuh masih primitif sekali karena ya 200 tahun yang lalu ya, dan mereka masih pakai kepala suku waktu itu. Nah, akhirnya sang misionaris ini memberitakan firman Tuhan tanpa takut, tapi akhirnya mereka akhirnya berhasil membuat sebuah keluarga percaya kepada Tuhan. Ya, mereka memberitakan kepada keluarga ini dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan, satu keluarga ini. Ya, tetapi ada pertentangan dari seorang kepala suku. Karena kepala suku tersebut merasa bahwa ini adalah agama, karena mereka masih menyembah dewa-dewa. Ya, mereka masih menyembah dewa-dewa, jadi agama lain tuh nggak boleh masuk gitu. Nah, akhirnya waktu Christianity disebarkan di daerah itu, terutama keluarga yang baru percaya ini nggak seneng lah ke kepala sukunya ini, gitu. Nah, jadi mereka rapat, tidak boleh ada yang namanya agama dari si orang kulit pucat, maksudnya bule, ya bule kan kulitnya putih banget gitu. Nggak boleh ada kulit pucat punya agama di sini, gitu. Nah, akhirnya mereka udah rapat gitu kan, dipanggil lah keluarga ini, terutama si kepala keluarganya ya, si bapaknya ini. Akhirnya bapaknya disuruh menyangkal Tuhan Yesus, disuruh jangan percaya lagi kepada Tuhan Yesus di saat itu, dan akhirnya bapaknya bilang kayak gini, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Dia katakan, aku sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus, aku nggak akan turning back, aku nggak akan berbalik, aku nggak akan mundur lagi, aku nggak akan putar balik. Lalu kepala suku itu ambil anaknya untuk dibunuh di depan dia. Saya percaya dengan segala kesedihannya, dia melihat anak yang dibunuh itu, dan akhirnya anaknya dibunuh gitu ya. Dan saatnya anaknya meninggal, disuruh lagi menyangkal Tuhan Yesus. Dia katakan, don't no one join me, I will still follow, no turning back.
Meskipun gak ada yang join sama saya, gak ada yang bergabung sama saya untuk mengikut Tuhan Yesus, saya tetap ikut. No turning back. Bayangin teman-teman, dengan segala kesedihan yang luar biasa, dia bisa katakan seperti itu, imannya, kasihnya kepada Tuhan. Dan akhirnya waktu setelah itu istrinya dibawa. Istrinya dibawa untuk dibunuh. Waktu istrinya dibunuh, disuruh sangkal lagi. Dia katakan, the cross before me, the world behind me, no turning back. Salib ada di depan saya, kemuliaan itu ada di depan saya. Dunia di belakangku, I will not turning back. Saya nggak akan putar balik untuk memilih dunia daripada salib Kristus. Teman-teman, si kepala suku ini akhirnya bunuh dia. Ya, kepala suku ini sudah banyak melihat kematian sebenarnya. Kenapa? Karena di daerah Asam ini, di daerah yang primitif ini, mereka itu terjadi banyak sekali pemenggalan kepala. Kenapa? Karena kepala itu di daerah ini dijadikan sebagai mata uang dan simbol power atau kekuatan. Ya, jadi kalau kita mata uangnya itu rupiah ya. Nah, mereka mata uangnya tuh kepala. Gitu. Jadi luar biasa lah di daerah itu, yaitu 200 tahun yang lalu, di mana masih primitifnya gitu ya, mereka masih pakai kepala desa gitu. Nah akhirnya kepala desa melihat sebuah kematian yang tidak biasa. Kenapa? Karena banyak sekali kematian terjadi, tapi ini benar-benar beda banget. Sampai dia bilang, ini kematian macam apa gitu? Siapa sih Tuhan Yesus yang mereka ikutin sampai kayak gini aja mereka berkorban untuk mati gitu? Mereka lebih pilih mati, mereka lebih pilih keluarganya mati saking cintanya kepada Tuhan, ya. Dan akhirnya mereka lebih baik menyangkal dan mereka akhirnya mati semua gitu. Nah, setelah melihat kematian itu, dia bertanya-tanya siapa sih Allah ini? Siapa sih kuasanya seperti apa sih Allah ini gitu loh. Dan akhirnya dia memutuskan dan seluruh desanya untuk mengikut kepada Tuhan Yesus. Nah teman-teman, kata-kata yang dia ungkapkan tadi dijadikan lagu di zaman ini. Ya, sebelum lagu Crisis Enough yang tadi kita nyanyiin, sebelumnya itu sudah dijadikan sebuah lagu lama lah sama seorang komposer ya. Nah teman-teman, saya wondering sebenarnya, waktu kita nyanyi seperti itu, waktu kita nyanyi dan memperkatakan perkataannya dia dulu, waktu dia menjadi orang yang ditantang untuk menyangkal Tuhan Yesus tapi dia tidak mau, bagaimana sih sikap hati kita? Saya wondering gitu, saat kita bilang I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Apa itu hanya sebagai sebuah lagu aja? Ya udah bodo amat, orang hari ini kan pokoknya lagu firmannya itu Crisis Enough. Ya udah kita sama-sama nyanyi aja, gitu. Atau pas kita nyanyi kayak the world before me, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Apakah kita betul-betul sungguh-sungguh mengejar kemuliaan dan salib Kristus dan meninggalkan dunia di belakang kita dan menuju kepada salib Kristus? Teman-teman, kita lagi nggak bahas bagaimana seseorang harus kehilangan keluarganya karena Tuhan. No. Kenapa? Karena ujian terhadap iman orang dan keadaan kehidupan orang-orang di seluruh dunia ini berbeda-beda. Kita tidak hidup di zaman primitif. Kita tidak hidup di zaman yang harus mungkin penggal-penggal kepala. Tapi zaman ini apa, teman-teman? Banyak sekali tantangannya. Ya, dulu mungkin mereka mereka mau tetap ikut Tuhan, tetapi keluarga mereka harus dikorbankan, ya. Dan mereka tetap setia menyatakan iman setia mereka kepada Tuhan. Ya, karena mereka tinggal di daerah-daerah yang begitu, yang penggal-penggalan gitu. Nah, tapi kan kalau kita bukan. Nah, ujian terhadap iman kita saat ini di zaman modern ini lebih banyak teman-teman semua. Ya, bagaimana kita dihadapkan dengan pilihan mau baca Alkitab atau main game. Kita pilih main game. Ya, kita mungkin kita dihadapkan dengan pilihan mau berdoa, bicara sama Tuhan atau ibadah, ya kan? Atau kita dikasih pilihan untuk udahlah jalan-jalan aja lah, hari ini nggak usah ibadah dulu.
Banyak sekali teman-teman hari ini ujian terhadap iman kita. Nah, teman-teman, yang saya lihat dari orang ini, seorang bapak ini yang menjaga imannya kepada Tuhan, itu adalah bahwa dia berkata bahwa Christ is enough for me. Jesus is enough for me. Ya, dia tidak menyandarkan hidupnya pada apapun, termasuk kehidupan di dunia ini. Dia nggak peduli. Kalau gue hidup tapi tanpa Kristus, lebih baik mati. Kalau gue hidup tetapi tidak boleh percaya kepada Kristus, lebih baik aku mati. Bagaimana dengan kita, teman-teman semua? Kenapa? Karena pria ini menyadari bahwa Kristus itu adalah cukup bagi kita. Ya, dan saya mengingat gitu ya sebuah kisah di dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus yang menulis 13 kitab di dalam Alkitab kita gitu ya. Dia pernah menulis sebuah ayat seperti ini. Kita baca sama-sama ya. Itu di Filipi 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ya. Oke, saya langsung aja deh ke ayat 5. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bayangin, dulu kan ukurannya hukum Taurat ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, maksudnya segala gelar itu ya, karena Paulus itu adalah seorang Sanhedrin ya. Sanhedrin itu adalah pokoknya udah tingkat tinggi lah tentang hukum Tauratnya gitu ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, teman-teman semua, seberapa dari kita yang menyandarkan kehidupan kita semuanya hanya kepada Kristus? Bahkan Paulus yang luar biasa sebagai orang Farisi, dihormati, bahkan dia dulu yang bunuh orang Kristen loh teman-teman. Itu kuasa dia tuh udah tingkat tinggi gitu ya maksud saya. Tapi dia bilang semuanya tuh kuanggap sampah, kuanggap rugi, bukan keuntungan bagiku lagi. Karena aku sekarang lebih punya keuntungan lagi, yaitu saya mengenal Kristus. Lebih baik saya mengenal Kristus, lebih baik saya diterima oleh Kristus daripada saya menjadi orang-orang yang tingkatnya tinggi dalam hukum Taurat tetapi tidak mengenal Kristus. Teman-teman, orang-orang yang sudah disentuh hidupnya oleh Tuhan Yesus, ya, mereka pasti tahu betapa berharganya Tuhan Yesus. Betapa Tuhan Yesus itu enough. Ya, hidup ini kalau aku nggak ada apa-apa, Christ is enough for me. Nah, teman-teman, banyak kali kita ya, apalagi nanti teman-teman dewasa udah cari duit sendiri gitu ya. Banyak orang yang terjebak dalam suatu pemikiran bahwa hidup ini yang paling penting adalah uang. Kalau nggak ada uang, kelar hidup ini. Enggak. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, kelar hidup ini. Mungkin sekarang kita hidup dengan berkecukupan. Teman-teman punya keluarga yang berkecukupan sekarang. Gak perlu minta-minta untuk makan. Gak perlu teman-teman, sekarang banyak banget tuh ya anak-anak yang dicat-cat silver, tau gak? Ya, dicat silver badannya untuk minta-minta kepada mobil-mobil yang di lampu merah. Kita gak perlu sekarang sampai seperti itu saat ini. Ya, mau beli apa-apa tinggal bilang, mungkin langsung dibeliin sama orang tuanya. Ya, tapi jangan salah teman-teman. Suatu hari kalau semuanya itu tidak ada di dalam kehidupan kita, ya, anggaplah kita dalam sebuah situasi yang duka, yang susah. Bisakah kita juga tetap punya iman di dalam Tuhan dan berkata bahwa Christ is enough for me. I have decided to follow Jesus.
no turning back. Meskipun ada hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saya, yang dukanya luar biasa, I have decided to follow Jesus. Dan kalau orang-orang sekitar kita menghina Tuhan Yesus, kalau orang-orang di sekitar kita bukan orang yang mengasihi Tuhan Yesus, bisakah kita berkata bahwa don't no one join me, I will still follow, no turning back? Bisakah kita seperti itu, teman-teman? Akan kasih kita kepada Tuhan. Ya, sekali lagi saya mau katakan, tantangan kita hari ini bukan pemenggalan kepala seperti di zaman 200 tahun yang lalu di India itu. Bukan. Sekarang kecil-kecil hal-hal yang sepele pun menjadi tantangan buat kita. Hal-hal kemalasan, keengganan untuk bertumbuh, ya, keengganan untuk mentaati firman Tuhan, itu menjadi tantangan buat kita. Sudahkah kita mengorbankan daging kita untuk berkata bahwa the cross before me, the world behind me, not turning back. Meskipun hidup saya seperti apapun, saya akan tetap ikut kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Jesus is enough for me. Ya, teman-teman, saya percaya ya, setelah Paulus, ya kalau kita baca di beberapa suratnya, Paulus mungkin waktu dia di Sanhedrin saya kurang tahu, tapi mungkin dia kehidupan yang baik gitu, karena kan dia dihormati dan lain-lain gitu ya. Setelah dia menjadi pemberita firman Tuhan, gawat banget teman-teman hidupnya. Dia sampai cerita dipatok ular lah di pulau, karam kapal, dicambuk. Teman-teman boleh baca deh di dalam apa yang menjadi penderitaan Paulus ya setelah dia mengikut pas dia memberitakan Injil kepada Tuhan. Bentar, saya bacain ya. Oke. 5 kali aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, berarti 39 ya. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebutkan banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Teman-teman, ngapain coba Paulus se-eager itu memberitakan firman Tuhan? Karena hatinya udah disentuh sama Tuhan. Dan dia berkata bahwa Christ is enough for me. Gak ada tempat tidur pun, Tuhan cukup buat saya. Gak ada harta pun, dulu hidup saya enak dulu jadi orang Farisi. Ya, tanpa pengenalan akan Tuhan, saya gak akan balik. Saya gak akan kembali kepada kehidupan saya yang enak itu tanpa pengenalan akan Kristus. Teman-teman, itu yang saya teladani. Ya, orang-orang seperti ini yang mengenal Kristus. Ya, pertama Kristus yang saya teladani. Tapi orang-orang seperti Paulus, seperti orang yang tadi di India, mereka yang saya teladani. Iman mereka luar biasa, teman-teman. Teman-teman baca deh, nanti bareng Komsel boleh baca. Ibrani pasal 11, pahlawan-pahlawan iman. Kalian boleh baca betapa mereka itu mengorbankan diri mereka. Kenapa? Kasih dan iman mereka kepada Tuhan. Karena mereka tahu gitu, bahwa kemuliaan yang ada di depan itu lebih besar daripada kemuliaan yang mereka terima di dalam dunia ini. Di dunia ini boleh kaya, di dunia ini boleh banyak pangkat, boleh pangkatnya tinggi. Tapi kemuliaan di salib Kristus, di depan kita, di surga, yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia, itu lebih mulia dari apapun, lebih indah dari apapun. Nah teman-teman, sebagai penutup, ya biarlah reminder firman ini, kita cuma 20 menit hari ini bicara tentang ini, boleh menjadikan kita tahu gitu bahwa Kristus itu segalanya buat kita. Jesus over everything. Ya, Tuhan Yesus itu suatu hari kalau teman-teman merasa
gue nggak begitu dapet ya maksudnya bagaimana, atau gue belum begitu mengerti ya, gue belum merasakan itu, berdoalah. Dan saya berdoa juga buat kalian supaya kalian mengalami kasih Kristus itu, mengalami kasihnya yang luar biasa, sehingga kalian tahu bahwa mengikut Tuhan, mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan dicintai oleh Tuhan adalah segalanya dalam hidup ini. Bukan harta, bukan sahabat kita, bukan kesenangan-kesenangan kita, tetapi Kristus adalah yang terutama dan cukup bagi kita. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu, atas segala pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang kami bicarakan hari ini, bagaimana Engkau adalah Tuhan yang cukup bagi kami dalam hidup kami. Tuhan, boleh kami renungkan dan kami serap dalam kehidupan kami. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami akan terus mengikut Engkau. Meskipun ada pengorbanan Tuhan yang mungkin akan kami lakukan, kami berdoa biar kami setia sampai akhirnya, sampai Kau datang kedua kali. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu di sini, biarlah hati mereka terus mengikut Engkau dengan setia. Sampai apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka tetap bisa berkata Tuhan bahwa Christ is enough for me. Kami sudah mengikut Kristus, and we will not turn back, Lord. Kami sudah percaya kepada Tuhan, kami tidak akan mundur karena apapun. Karena ajakan dunia ini, karena ajakan teman kami, karena himpitan akan dunia ini di masa mendatang Tuhan buat kami. Kami mau berkata bahwa you are enough for me. Jesus is enough for me. Dan kami percaya Tuhan bahwa ada mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami suatu hari saat kami bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami berdoa biarlah firman ini boleh menjadi firman buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan hamba-Mu memberkati anak-anak-Mu di sini Tuhan. Biar mereka Kau buat berhasil dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka Tuhan. Dan biarlah apa yang mereka inginkan dalam hati mereka Tuhan berkati. Teman-teman NextGen, biarlah Engkau berjalan dari hari ini sampai minggu depan, sampai berikutnya dengan kasih sayang akan Tuhan, penyertaan daripada Roh Kudus, dan persekutuan dengan Bapa yang manis. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.